Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini, dan pada video kali ini kita akan menghitung distribusi potensial pada suatu area yang dibatasi oleh bingkai konduktor. Di sini kita akan melihat langkah-langkah penyederhanaan yang perlu kita lakukan untuk mempermudah perhitungan. Saya harap kalian fokus ya, dan selamat menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita akan melihat contoh soal di mana kita ingin menentukan besarnya distribusi potensial pada daerah di dalam persegi 4 berikut, di mana kita memiliki ini ada konduktor, di mana konduktor ini ditanahkan sehingga potensialnya adalah 0, dan juga ada konduktor yang diberi tegangan sebesar 100 volt, di mana dimensi dari bingkai konduktor ini bisa kita lihat pada slide, dan kita ingin menghitung berapa besarnya distribusi potensial pada daerah di dalam bingkai konduktor ini. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita melakukan segmentasi. Jika kita melakukan segmentasi seperti yang terlihat di gambar, maka kita hanya bisa menghitung potensial di titik di tengah-tengah sini, yaitu di sini saya beri nama potensial V5 dan ini adalah V11. Nah, segmentasi yang baik adalah segmentasi yang teliti, dengan kata lain semakin kecil segmentasi yang dilakukan akan semakin baik, di mana di sini akan saya lakukan segmentasi seperti yang terlihat pada gambar, sehingga kita harus menghitung besarnya potensial di titik V1 sampai di titik V15. Di mana untuk segmentasi yang nampak pada slide, maka besarnya jarak antara tiap titik potensial atau titik yang diamati besarnya adalah sebesar 2 cm. Sekarang, mari kita perhatikan titik V1, di mana pada titik V1 ini kita ingin menerapkan operator Laplacian, maka persamaan yang akan kita dapatkan adalah potensial V2 ditambah V4 ditambah potensial di titik ini yaitu 0, ditambah potensial di titik ini yaitu 100, dikurangi potensial pada titik V1, titik pengamatan dikalikan dengan minus 4, sama dengan 0. Nah, ini harus dibagi dengan 2 cm kuadrat dulu, cuman karena persamaannya sama dengan 0, maka pembagian ini bisa kita hilangkan, sehingga untuk titik V1 persamaannya adalah sebagai berikut. Dengan langkah yang sama, kita lakukan di titik V2, di mana akan kita dapatkan persamaan seperti yang terlihat pada slide, di mana penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Dan hal ini kita lakukan terus sampai di potensial di titik 15. Sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Untuk titik V3, V4. Di sini kita lihat untuk titik V1 karena yang berpengaruh terhadap titik V1 hanya potensial di titik 2 dan titik 4, sehingga potensial di titik lain saya set angkanya menjadi 0. Saya tulis semuanya untuk semua titik sampai V15 sehingga akan saya dapatkan persamaan matriks sebagai berikut, di mana dari persamaan matriks ini kita bisa menghitung besarnya potensial di V1 sampai V15. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa ada cara untuk melakukan penyederhanaan sehingga kita tidak menggunakan matriks 15 kali 15? Apakah ada cara untuk menggunakan matriks yang lebih kecil? Jawabannya adalah dengan memanfaatkan unsur kesimetrian. Perhatikan gambar ini. Jika kita perhatikan secara seksama, maka potensial di titik V1 pada dasarnya sama dengan V3, sama dengan V15, sama dengan V13. Sedangkan untuk V4, potensialnya sama dengan V6, V10, dan V12. Sedangkan V7, potensialnya akan sama dengan V9. Apa ada lagi yang bisa kita simetrikan? Ada, karena potensial V2 sama dengan V14, dan V5 sama dengan V11, dan V8 hanya sendirian. Di sini saya nyatakan, ada V hijau, ada V merah, V biru, V kuning, V ungu, dan V hitam. Sehingga sekarang kita hanya butuh sebanyak 6 buah persamaan untuk mencari V hitam, merah, biru,
kuning, ungu, dan hijau. Dan sekarang kita lihat, perhatikan V hijau di mana persamaan yang terlibat untuk V hijau bisa kita lihat di sini yaitu minus 4 dikalikan V hijau, ditambah 1 V merah, ditambah 1 V kuning, ditambah 0 V biru, ditambah 0 V ungu, ditambah 0 V hitam, sama dengan minus 100. Dengan cara yang sama, untuk V merah kita akan dapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk V biru, untuk V kuning, V ungu, dan juga V hitam. Dari 6 buah persamaan ini, kita bisa membuat sebuah matriks 6 kali 6, di mana matriks tersebut menyatakan seperti ini, dan kita bisa mencari berapa besarnya V hitam, V hijau, V ungu, merah, dan selanjutnya. Setelah menyaksikan video tadi, kita telah mengetahui cara menghitung dan menyederhanakan perhitungan untuk mendapatkan distribusi potensial pada suatu area dengan menggunakan metode FDM. Untuk materi di video selanjutnya, kita akan mempelajari cara menghitung distribusi potensial pada perbatasan antara dua buah dielektrik. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.